akan menjelaskan tentang keselamatan, kesehatan kerja pada ruang kantor. Video ini memiliki 3 pokok pembahasan. Masing-masing bagian akan memiliki penjelasan dan juga saran yang dapat diterapkan. Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Yang pertama adalah lingkungan kantor. Hal apa yang pertama kali kalian pikirkan setelah mendengar kata-kata itu? Yang kupikirkan adalah kabel dan juga elektronik. Kabel dan juga perangkat elektronik sangat umum dijumpai pada ruang kantor. Apabila jumlah mereka terlalu banyak, hal ini menyebabkan lingkungan kerja menjadi kurang rapi atau kurang tertata. Apabila tidak ada manajemen yang baik, kabel dan juga perangkat elektronik akan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Hal ini dapat mengganggu dan juga membebani para penghuni kantor. Jadi, sangat disarankan untuk menata dan juga merawat kabel dan juga perangkat elektronik. Oh iya, jangan sampai cairan apapun dekat dengan perangkat elektronik, apalagi tidak tertutup rapat. Apabila mendapati wadah cairan yang belum tertutup, segeralah untuk menutup rapat wadah dari cairan tersebut. Oh iya, jangan lupa untuk menjauhkan dari perangkat elektronik untuk jaga-jaga. Selalu jaga dan juga rawat lingkungan kerja kalian, dan berhati-hatilah dengan penggunaan barang. Mari bicara tentang ergonomi. Ergonomi dan juga K3 merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Dengan adanya ergonomi, tensi bahaya atau kecelakaan dapat diturunkan saat bekerja. Hal ini tentu saja berlaku pada lingkungan kantor. Kita ambil contoh seorang pengetik. Seorang pengetik dapat menghabiskan waktu 8 jam sehari hanya duduk di depan komputer. Tentu ini akan berdampak besar pada kesehatannya, dikarenakan posisi duduk dan kurangnya gerak tubuh. Apabila ergonomi diterapkan, resiko-resiko tersebut dapat diminimalisir. Sebagai contoh, menghadap ke layar komputer dengan posisi punggung dan kepala tegak, posisi siku kurang lebih 90 derajat, dan jarak antara layar dengan mata minimal 30 cm. Tak hanya posisi tubuh, barang yang digunakan juga haruslah sesuai. Contoh, mouse yang digunakan harus memenuhi faktor ergonomi, seperti bentuk punggung yang datar agar telapak tangan tidak menekuk. Contoh lain adalah kursi. Kursi yang tepat untuk kasus ini harus mampu memberikan posisi yang nyaman. Jangan gunakan kursi ini, karena posisi punggung tidak tegak, alas duduk cembung, dan juga kurang nyaman digunakan. Gunakanlah yang seperti ini, karena apabila digunakan, posisi punggung akan tegak lurus dan tentu saja nyaman digunakan. Tetapi lebih disarankan untuk menggunakan kursi yang memiliki sandaran lengan. Oh iya, dan juga jauhkan minuman dari laptop atau komputer, untuk jaga-jaga. Seperti yang kita bahas di bab pertama, kita harus bisa memanajemen dan menata rapi barang-barang di kantor, tetapi harus menggunakan peralatan dan cara yang aman. Apabila ingin mengakses tempat tinggi, gunakanlah alat pijakan yang solid dan memiliki alas yang datar. Hal ini untuk mencegah robohnya alat yang digunakan. Jangan gunakan kursi maupun meja, karena berpotensi patah atau roboh yang dapat menyebabkan cedera pada pekerja. Ingat, keselamatan tidak hanya datang dari perilaku pekerja, tetapi juga kondisi dan kualitas alat dan barang yang digunakan. Gunakanlah alat atau barang yang sesuai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mari mengambil kesimpulan. Kesehatan dan keselamatan pekerja sangatlah penting untuk diperhatikan. Karena ini berpengaruh langsung kepada kualitas kerja dan produktivitas dari para pekerja. K3 harus diterapkan oleh perusahaan dan para karyawan itu sendiri. K3 dalam ruang lingkup kantor, contohnya berupa manajemen kabel dan barang elektronik, menjauhkan cairan atau liquid dari barang elektronik, menyesuaikan posisi badan dengan benar, dan menggunakan alat yang sesuai untuk melakukan aktivitas. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat memberikan manfaat dan jangan lupa untuk diterapkan.